Dengan saya menjelaskan teori ini, percaya bahwa apa yang kamu fokuskan akan kamu ketemukan, akan kamu temui. Sebagai contoh, Bapak Ibu, berapa waktu lalu istri saya hamil. Saya fokus melihat perut istri saya yang mulai membesar hari demi hari. Dan gak tahu gimana, bulan-bulan itu saya keluar rumah. Saya bilang sama istri saya, sayang kalau saya keluar rumah, saya banyak ketemu ibu-ibu hamil. Hampir di mana-mana ada ibu-ibu hamil. Dan istri saya bilang itu karena teori ini. Bukan karena tiba-tiba ibu-ibu pada hamil. Asal ketemu tiba-tiba langsung melendung, bukan. Tapi teori ini mengajar bahwa ibu-ibu itu udah dari sananya hamil. Tapi saya nggak perhatiin. Jangan tanya sama saya siapa yang ngambilin, bukan itu poinnya. Sebagai contoh, kalau saudara pulang dari tempat ini, saya suruh cari mobil warna merah. Satu mobil saya kasih 1 juta. Kalau saudara pulang akan ketemu merah. Bahkan mobil warna lain pun kau merahin. Bukan mobilnya nggak ada. Bukan tiba-tiba mobilnya ada. Bisa jadi mobil itu milik tetanggamu. Bisa jadi mobil itu milik mamamu, milik anakmu. Tetapi mobil itu bukannya nggak ada. Bukannya tiba-tiba ada. Tapi selama ini kamu tidak pay attention. Makanya kenapa kalau kita pergi tinggal di rumah orang yang pinggir kereta api. Mereka bisa nggak dengerin suara kereta api karena udah nggak pay attention. Tapi kita apa? Bisa dengerin. Atau kalau saudara pergi ke tempat penampungan sampah, kita bisa langsung mohon maaf, kita langsung nggak kuat karena bau. Tapi kenapa orang yang di sana bisa kuat? Karena mereka udah tidak apa? Tidak perhatikan. Itu yang disebut sebagai red car theory. Yang soal satu mobil 1 juta itu hanya contoh. Karena tiba-tiba lo DM Pak Pendeta ini udah 20 di Pak Pendeta. Teori ini menjelaskan bahwa setelah seseorang memperhatikan sesuatu untuk pertama kalinya, mereka akan mulai melihatnya di mana-mana. Padahal frekuensinya sama sekali tidak berubah. Apa yang saudara fokuskan? Saudara bisa melihat kekurangan istrimu cepat. Saudara juga bisa melihat kelebihan istrimu. Saudara bisa melihat mungkin under 1 menit bisa melihat kekurangan saya. Ini Gideon potong rambutnya salah misalnya. Tapi saudara juga bisa melihat kelebihan saya. Karena pada prinsipnya apa yang kita fokuskan akan menjadi pusat dari perhatian kita. Sebagai contoh, ada seorang anak pergi ke pantai sama papanya. Berapa waktu kemudian anaknya bilang, "Papa, aku mau pulang." Anak papanya bilang, "Kenapa? Ini enak banget di sini." Terus anaknya bilang, "Berisik di pantai. Di sebelah kanan orang main poli, di belakang orang musik, di sebelah kiri orang nari-nari. Aku nggak kuat Pak, berisik." Papa bilang, "Oke, kamu boleh pulang dengan satu syarat, tolong bawa minuman ini, puterin pantai ini karena pantainya kecil, puterin pantai ini, jangan sampai setetes pun jatuh. Baru kita boleh pulang." "Betul ya Pak?" "Oke." Anaknya muterin pantai, pegang minuman itu, memperhatikan fokus supaya tidak jatuh. Sampai di tempat papanya, dibilang, "Pak, nggak jatuh. Ayo kita pulang." Dan papa bilang, "Oke, sebelum kita pulang, papa mau nanya. Gimana yang di samping? Masih sibuk nggak main poli?" Anaknya bilang, "Aku nggak perhatiin Pak." "Musik gimana?" "Aku nggak perhatiin Pak." "Itu jemaat yang dari awal mulai cuman diem-diem aja gimana?" Terus kata pendetanya, "Aku perhatiin Pak." Saudara bisa nangkep maksud saya? Bahwa yang kita perhatikan akan menjadi yang kita fokuskan. Nah, goal dari khotbah ini adalah mengajar saudara. Anda bisa menilai Tuhan berdasarkan keadaanmu, atau Anda bisa menilai keadaanmu berdasarkan perspektif Tuhan. Saudara bisa melihat keadaan saudara berdasarkan menilai Tuhan, berdasarkan apa yang kau alami. Atau saudara bisa menilai keadaanmu berdasarkan Tuhan. Fokusnya mau kemana? Karena kalau mau lihat kelemahan selalu ada. Mau lihat kelebihan juga selalu ada. Saudara bisa di gereja, tapi bisa pulang gak bawa apa-apa. Karena selama ibadah dari mulai sampai akhir, kamu sibuk sama HP-mu. Main Zeus. Itu yang ketawa pelaku itu. Kamu sibuk sama HP-mu, ngapain? Instagram, TikTok. Tapi kamu bisa pulang bawa berkat. Kalau kamu sibuk memandang wajahku, alias dengar firman. Amin.